Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hermawati Putri. Dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong. Di tiap-tiap daerah pasti ada yang namanya pemilihan kepala daerah, ya kan? Nah, namun di sini saya akan membahas tentang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong telah melibatkan dua etnik, yaitu etnik Papua dan non-Papua. Apa itu etnik Papua dan non-Papua? Ya, yang pertama ada etnik Papua adalah orang asli Papua. Sedangkan yang kedua ada etnik non-Papua, yaitu orang dari luar Papua. Adapun syarat dan peraturan yang menyatakan bahwa kepala daerah tersebut harus orang asli Papua, karena sudah tertera dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya pada pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. Pasal 28 ayat 1, 3, dan 4 yang berbunyi pasal 1, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Ayat 3 yang berbunyi rekrumet politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua. Ayat 4 yang berbunyi partai politik dapat meminta pertimbangan atau konsultasi kepada MRP Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrumet politik partainya masing-masing. Jadi begitu bunyi pasal 28 ayat 1 dan 3 yang mengatakan bahwa pemimpin haruslah orang asli Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua akan menolak jika pencalonan kepala daerahnya ini bukan orang asli Papua, karena dianggap tidak memenuhi Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya pada pasal 28 tadi. Adapun syarat orang asli Papua yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 1 yang berbunyi orang asli Papua adalah orang yang berasal dari ras rumpun Malaysia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat asli Papua. Hal ini dikarenakan karena mereka takut jika kepala daerahnya ini bukan orang asli Papua. Mereka takut kalau orang pendatang ini akan melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Dan mereka takutnya mereka tidak akan diprioritaskan, tidak akan dikedepankan. Namun, di Kabupaten Sorong ini dalam pemilihan kepala daerahnya itu sudah melibatkan dua etnik tadi, yaitu etnik Papua dan non-Papua. Namun, isu politik yang bermunculan ini yang telah berkuasa di Kabupaten Sorong ini adalah etnik non-Papua. Jadi yang berkuasa dari kalangan atas hingga kalangan bawah ini adalah etnik Papua atau pendatang yang datang ke Papua. Itu yang telah berkuasa. Dalam kegiatan pemilihan kepala daerah ini juga mereka tuh menggunakan politik yang kurang bagus, dari penambahan nama-nama yang kurang jelas, tempat tinggal yang kurang jelas, bahkan mereka sampai menggunakan politik uang kepada masyarakat agar masyarakat itu memilihnya. Perebutan kekuasaan tadi yang dilakukan kedua etnik itu bisa disebutkan dengan yang namanya politik identitas atau memainkan yang namanya politik identitas. Politik identitas tadi itu yang seperti tadi, penambahan nama-nama yang kurang jelas, tempat tinggal yang kurang jelas, bahkan mereka sampai menggunakan yang namanya politik uang. Pada dasarnya semua orang tuh berhak menjadi pejabat publik. Jadi setiap orang tuh memiliki hak untuk menjabat, untuk menjadi kepala daerah dengan visi memajukan daerah tersebut menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Baik orang asli Papua dan non-Papua ini dapat mengajukan dirinya untuk menjadi kepala daerah dengan visi tadi, memajukan daerah Papua untuk menyatukan semua etnik agar tidak saling berseteru dan saling menjaga kerukunan satu sama lain. Ketentuan yang membatasi pencalonan kepala daerah ini hanya untuk orang asli Papua tentu saja menimbulkan ketidaksamaan dalam pemerintah. Hanya saja karena secara sosiologi menimbang aspek sejarah serta penghormatan kepada struktur masyarakat, hukum adat yang berlaku khususnya dan spesifik di Papua, perbedaan syarat menjadi calon kepala daerah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945.
Namun yang disayangkan di sini adanya yang namanya politik uang di kalangan masyarakat yang kurang begitu paham tentang yang namanya politik. Politik uang tidak hanya saja terjadi di Sorong saja, namun politik uang ini sudah terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia pasti mereka menggunakan namanya politik uang. Politik uang seperti mereka memberikan uang kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memilih kita. Itu yang namanya politik uang. Akan tetapi tidak dibenarkan adanya politik uang dalam pemilihan umum guna merebut kursi kekuasaan untuk memimpin suatu daerah. Oke, sekian opini dari saya. Maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.